Semakin ramai orang yang ketakutan pikirannya cemas, khawatir, takut akan masa depan, takut apa kata orang, takut kehilangan, takut kekurangan. Kecemas saja pikiran kita, sama hakikatnya kita tidak yakin kepada Allah. Jadi tanya diri kita, berapa banyak kecemasan, ketakutan pikiran kita setiap hari. Sama hakikatnya kita tidak yakin kepada Allah. Semakin takut apa kata orang, semakin menuruti apa kata orang yang tidak selaras dengan kesadaran nurani. Sama hakikatnya kita mempertuhankan selain Allah. Kita tidak yakin kepada diri, kita tidak yakin kepada Allah yang Maha Nyata, yang mewujud di diri kita, yang melampaui urat lahir. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Ya wajar saja, karena Allahnya masih gaib. Mata kesadarannya atau mata kolbunya masih buta. Jadi orang-orang yang buta karena mata kolbunya, yang tertutup mata kesadaran berpikirnya melihat kenyataan Allah yang maha dekat dari urat lehernya, akibat tidak mengenali diri, ini akan membuat pikiran manusia penuh ketakutan, penuh ilusi keterpisahan, penuh kecemasan, takut apa kata orang, mempertuhankan apa kata orang, meyakini menuruti apa kata orang, tapi tidak menuruti apa kata hati nuraninya. Padahal Allah berbicara melalui hati nurani kita. Cuman tidak ada kata-kata, tidak bersuara, tidak berhuruf. Hanya mampu dibaca oleh kolbu, hanya mampu didengar ataupun dilihat oleh pendengaran batin. Bagi orang yang hanya mendengarkan ataupun melihat dengan panca indera fisikalnya saja, itu buta namanya. Semakin banyak ketakutan pikiran kita, semakin banyaklah dosa syirik yang ada di pikiran atau di batin kita. Inilah yang menggelapkan jiwa kita. Inilah yang menyakiti zahir batin kita. Inilah yang membuat tubuh kita sakit-sakitan, merosakkan sel-sel tubuh kita. Karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Kita hanya sibuk melihat tubuh fisikal kita. Kita tidak pernah melihat tubuh rohani kita, tubuh energi kita, tubuh mental kita yang selama ini kita sakiti, kita siksa setiap hari oleh pikiran kita yang gelap. Pikiran yang gelap ini akibat kerusakan jiwa. Jiwanya tersesat, keluar dari rahmat Allah. Menjadi setan gentayangan, menjadi jiwa yang mengambang. Itu sebab pikiran manusia itu selalu mengambang. Terseret ke masa lalu, terseret ke masa depan. Pikirannya tidak berada di sini saat ini sekarang. Itulah manusia yang tersesat. Itulah hakikat jiwa-jiwa yang tersesat, akidah yang tersesat. Kenapa jiwa tersesat? Kenapa pikiran terseret keluar? Ya karena jiwanya tidak mendapat cahaya ilahi. Karena jiwanya sudah kotor, rohnya sudah kotor sejak lahir, tidak pernah dikenalinya, tidak pernah disadarinya. Yang dilihat, yang dikasih makan hanya tubuh fisikal ini. Tidak terpikir otak pikirannya untuk memikirkan siapa sebenarnya dirinya, siapa sebenarnya daya hidup yang menghidupkan di tubuhnya. Dia tahu Allah, tapi hanya tahu saja, tidak mau berpikir lebih dalam. Cukup hanya sekedar tahu apa kata orang. Dan tidak mau tahu, mencari bukti kebenarannya. Nah, inilah kerusakan mental pikiran. Inilah kerusakan jiwa manusia yang penuh ketakutan. Ini yang membuat jiwa manusia lemah. Penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh kekhawatiran. Takut apa kata orang, takut hantu, takut ini, takut kekurangan. Dan pada sadarinya dia takut kepada selain Allah. Bukankah itu menyekutukan Allah namanya? Sepatutnya kita takut dengan perbuatan kita yang melanggar aturan Allah, yang mempertuhankan apa kata orang. Ini malah mempertuhankan apa kata orang, meyakini, mengikuti, menuruti apa kata orang yang tidak sesuai dengan hati nurani. Bukankah ini kesyirikan? Bukankah ini menduakan Tuhan? Bukankah ini penyakit batin? Kegelapan jiwa manusia. Penyakit batin ini akan melemahkan jiwa manusia. Ketika jiwanya lemah, maka ego, kesombongan, teroris, komunis, iblis pikirannya, ataupun setan pikirannya, dajjal pikirannya yang akan menguasai hidupnya. Sehingga hidupnya semakin tak tentu arah. Penuh ketakutan dengan ilusi pikiran yang sangat menakutkan, yang sangat menyiksakan. Akhirnya, ketakutan, kecemasan pikiran ini akan merosakkan sel-sel tubuh. Merosakkan organ-organ tubuh, mengotori energi diri, memblocking darah. Semakin banyak energi terkotori,
Semakin banyak sumbatan-sumbatan darah akibat pikiran yang rosak, mental yang rosak, pikiran yang tidak sehat, ya semakin banyaklah penyakit. Penyakit datang karena tim kegelapan pikiran. Kalau pikiran gelap, ya segala macam penyakit akan diundang oleh pikiran. Kalau pikiran gelap inilah setan yang nyata. Pikiran yang gelap inilah yang selalu munafik, syirik, khianat dengan hati nurani. Nah, itulah kekuatan negatif makhluk halus, jin, setan, hantu, segala macam, iblis, Fir'aun, Dajjal. Itu sudah menjadi darah daging, menjadi kotoran, menjadi sel penyakit, menjadi selaput, menjadi tulang belulang, menjadi jiwa kita, menjadi roh kita yang kotor, menjadi roh yang tersesat. Roh itu daya hidup. Dan di dalam roh ada inti roh. Ketika roh-roh yang hidup di tubuh kita nih, energinya kotor, ya pastinya energi ini akan membuat hidup kita panas, membuat hidup kita sakit-sakitan, membuat hidup kita tidak aman. Karena roh-roh yang kotor ini belum dibawa kembali kepada inti roh, inti diri. Kenapa? Karena tidak mengenali diri, sibuk memikirkan material jasmani, material duniawi untuk kepentingan jasmani, tidak pernah berpikir untuk kepentingan tubuh rohani. Sejak lahir, manusia lupa dengan tubuh rohaninya. Yang dipikirkan, yang diservis hanya tubuh jasmani. Jadi wajar saja rohnya itu gelap. Jika rohnya gelap, jiwanya pasti gelap. Jiwanya pasti sakit, batinnya pasti sakit. Pikirannya pasti rosak, mental pikirannya pasti rosak. Ketika mental pikirannya rosak, gelap, inilah yang menyakiti diri kita sendiri, yang merosakkan sel-sel tubuh kita. Tubuh rohani yang gelap atau tubuh batin yang gelap, yang sakit, pasti merosakkan tubuh jasmani. Jadi penyakit bukan datang dari luar hanya asbab. Karena ada selnya di diri kita, sel karma buruk, sel penyakit di diri kita. Sudah mendarah daging menjadi jiwa. Menjadi roh yang kotor, menjadi energi yang kotor, yang sudah menjadi binatang buas, menjadi sifat diri kita. Inilah kekeliruan manusia beragama. Karena agama hanya sekedar kulit bacaan hafalan saja, tapi tidak mengerti apa yang dibaca, tidak mau berpikir, cukup dengan apa kata orang, tidak mau berpikir lebih lanjut. Akhirnya pikirannya diseret seperti lembu. Diseret ke sana, diseret kemari, padahal di dalam batinnya menolak, tapi pikirannya tidak berani keluar dari cengkraman itu. Kenapa? Tidak yakin diri, takut apa kata orang. Takut apa orang lihat, takut ini, takut itu, tapi tidak takut dengan apa kata hati nurani, melanggar hati nurani. Allah berbicara melalui hati nurani kita. Setiap hari Allah membicara, menuntun kita. Tapi telinga peka, mata buta, kolbunya buta. Yang melihat hanya mata fisikal, pendengaran fisikal. Nah, inilah akibatnya. Manusia sekarang semakin ramai yang ketakutan. Apalagi zaman sekarang sudah semakin banyak isu-isu yang menakutkan. Semakin cemas pikiran manusia, semakin sesak napasnya. Lihat, semakin banyak kecemasan pikiran, semakin sesak napas manusia. Semakin banyak orang yang mengalami sakit napas, asma, sakit jantung, paru-paru. Semakin banyak yang sakit. Setelah sakit paru-paru, otomatis nanti perutnya akan mulai kembung, dadanya sesak. Nanti mulailah merebak. Hidupnya makin ketakutan, takut mati. Takut apa kata orang? Segala macam ketakutan akan bermunculan. Inilah penyakit batin, penyakit syirik yang tidak disadari manusia, yang merosakkan tubuhnya. Kenapa? Karena manusia tidak mau mencari tahu jati dirinya. Sibuk mengejar material duniawi untuk kepentingan jasmaninya. Tidak pernah sibuk mencari tahu kepentingan rohaninya untuk menyelamatkan jiwa raganya. Karena manusia sudah lupa diri. Manusia menciptakan lagi diri-diri yang baru, yang penuh kesombongan, yang penuh kerakusan. Ya, semakin lama, makin lari dari keaslian dirinya. Akhirnya menjadi diri-diri yang palsu, yang penuh kesombongan, yang penuh ketakutan, yang penuh kemarahan, kebencian. Inilah manusia yang membuat hidup manusia pikirannya serabut, tidak tenang. Jiwa yang tidak tenang, pikiran yang tidak tenang, inilah sebenarnya neraka kehidupan. Jadi kalau saat ini pikiran kita tidak tenang, selalu dihantui ketakutan, itu hakikatnya kita sudah berada terkurung di dalam neraka. Jadi mana mungkin lagi kalau sekarang kita tak mau melakukan perubahan, mencari tahu jati diri kita. Apa mungkin setelah kita terpisah nyawa dengan badan kita masuk ke surga?